Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKD Sobat Sarman Kitemang. Kali ini Sarman Kitemang ingin menjawab pertanyaan dan komen dari berbagai sumber tentang pertanyaan berapa sih sebenarnya lebar jalan tol. Ini yang banyak barangkali para pencinta jalan tol atau rekan-rekan Sarman Kitemang atau masyarakat yang ingin tahu berapa sih lebar jalan tol. Saudara-saudara, dari sekian jalan tol yang saya amati, yang saya lalui, maka rata-rata jalan tol lebarnya adalah antara 10 sampai dengan 15 meter untuk satu ruas jalan kiri atau kanan. Kalau kiri dan kanan ya, atau jalur yang ke utara maupun jalur yang ke selatan misalkan, atau ke timur ataupun ke barat, maka dua-duanya akan digabung menjadi kurang lebih antara 20 sampai dengan 30 meter. Jadi rata-rata jalan tol kecuali di rest area ataupun di exit tol atau tol masuk maupun tol keluar, ini pasti luasnya akan berbeda. Oke rekan Sarman Kitemang, kita ikuti perjalanan Sarman Kitemang untuk bisa melihat lebar luas jalan tol. Sobat SKD, kali ini saya berada di tengah jalan tol, khususnya saya berada di rest area di Komplek Madiun untuk bisa melihat seberapa lancarnya tol kali ini ya. Untuk lebar luas jalan tol rata-rata kalau satu ruasnya rata-rata 10 meter. Kemudian kalau kanan kiri ya 20 meter, tapi bukan kemudian pemerintah membeli tanah hanya seluas atau selebar 20 meter, itu tidak. Tetapi kan ada kanan kiri, ada pagar dan sebagainya, ada pengaman dan sebagainya. Maka rata-rata pemerintah ini mengusahakan adalah 60 meter untuk jalan tol. Jadi tanah yang untuk jalan tol sendiri kan satu ruas itu rata-rata 10 sampai dengan 15 meter. Kalau lajur kanan kiri berarti sekitar antara 20 sampai dengan 30 meter. Bukan berarti kemudian pemerintah atau jasa marga hanya membebaskan 30 meter, itu tidak. Karena nanti akan ada jalur pengaman, kemudian juga ada tempat pengaman jalur kanan, jalur kiri, kemudian ada tebing dan sebagainya, sehingga rata-rata pemerintah biasanya atau jasa marga ini akan mengusahakan untuk bisa
membebaskan lahan ini selebar adalah 60 meter di luar rest area. Kalau ada rest area sendiri maka pasti perluasan tanah yang dibebaskan akan lebih luas, bisa 100 meter lebih. Sobat Sarman Kidemang, namun demikian biasanya panitia pengadaan tanah yang akan dibuat untuk jalan tol ini kemudian tidak membebaskan hanya sekitar 30 meter atau 20 meter, tidak. Karena apa? Karena di jalan tol itu kan ada perlu pagar pengaman, ada badan jalan, ya, ada jalan utama, sehingga pemerintah atau pihak jasa marga maupun panitia pengadaan tanah ini nanti akan membebaskan rata-rata adalah 60 meter. Bisa juga nanti akan menjadi 100 meter lebih misalkan untuk rest area, atau bahkan 500 meter untuk rest area ini, ya. Jadi saudara-saudara, jalan tol yang kebanyakan kita lalui ini adalah lebarnya rata-rata telah dibebaskan tanahnya di Gantiruh ini rata-rata adalah 60 meter, ya. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah, ya. Atau kalau mungkin di kanan kiri mungkin terlalu rawa dan sebagainya, bisa juga sempit, hanya cukup untuk lewat jalan tol. Jadi gini, intinya bahwa sesuatu disesuaikan dengan kondisi geografis di lokasi tersebut, ya. Jadi rata-rata yang sudah bisa berjalannya adalah antara 20 sampai 30 meter untuk jalannya. Kemudian nanti akan ditambah dengan kanan kiri, ada pagar pengaman, ada pembatas, ada garis tengah, ada lajur kanan, lajur kiri, total kurang lebih adalah 60 meter rata-rata. Bisa juga bertambah, bisa juga berkurang, disesuaikan dengan situasi dan kondisi tanah setempat. Sobat Sarman Kidemang, lalu bagaimana dengan tanah-tanah yang di kanan kirinya, ya, yang tidak terbeli ini? Kalau tanah kamu ini kok sisanya kurang dari 100 meter, sisanya, ya, kalau dalam bahasa Jawa itu paling cuma sekitar 5 bin atau 3 bin, bisa, ya, bisa ditawarkan lagi atau bisa dirembuk lagi dengan pihak pengadaan tanah untuk bisa dibeli lagi, ya. Jadi kalau luas sisa tanah yang saudara bebaskan ini adalah kurang dari 100 meter, bisa diadakan negosiasi dengan pihak pengadaan tanah, nanti akan terbeli juga. Kemudian bagaimana kalau masih ada luas, dengan adanya jalan tol, maka mungkin di sebelah kanan akan terisolasi atau sebelah kiri terisolasi. Pihak jasa marga, pihak panitia pengadaan tanah, pihak proyek nanti akan menghubungkan atau membuat jalur penghubung, ya, bisa dengan jembatan penyeberangan orang, bisa dengan PO lain, ya, OP lain dan sebagainya. Jadi ada beberapa alternatif yang akan dibuat untuk menghubungkan antara wilayah sebelah kanan maupun wilayah sebelah kiri, baik yang persawahan, baik yang hutan maupun perkampungan. Sobat Sarman Kidemang, di dalam pengadaan tanah ini yang dimaksud dengan tanah untuk jalan tol adalah 60 meter ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa 60 meter ini adalah lebar yang dibebaskan atau yang diganti rugi, ya.
Jadi nanti jalannya bisa juga mungkin sebelah kanan 30 meter, sebelah kiri mungkin kurang. Atau intilannya gini, bahwa hal ini akan disesuaikan dengan situasi kondisi setempat, tapi rata-rata adalah 60 meter yang dilepaskan. Nanti akan dibuat lajur ya, lajur seberang dari kedua arah. Satu arah sendiri itu biasanya terdiri dari 2 atau 3 jalur ya. Makanya ada yang untuk menyalip atau untuk mendahului harus pakai lajur kanan. Bagi yang lajur kanan hanya untuk mendahului dan sebagainya ya. Makanya ada jalur lambat, jalur cepat ya. Ada bodi jalan juga ya. Ada badan jalan dan sebagainya. Sehingga rata-rata untuk jalannya adalah rata-rata 10 sampai dengan 15 meter untuk lajur sebelah. Kemudian di dalam satu lajur itu ada jalur lambat, jalur cepat, ada juga badan jalan. Oke Sobat SKD, itulah sedikit mengenai berapa sih luas jalan tol yang dibebaskan atau berapa sih sebenarnya luas jalan tol yang biasa kita lalui. Sudah saya jelaskan tadi, ada jalan utama, ada badan jalan, ada pengaman, ada jalur lambat, ada jalur cepat dan sebagainya. Terima kasih. Sarman Kitemang, ikuti terus update.